Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau menjamin kami anak-anak-Mu, gereja-Mu yang percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang boleh terjadi, kami tetap percaya bahwa Engkau yang memegang kedaulatan atas hidup kami, atas kehidupan yang ada di kota kami, bahkan di bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya Engkau sanggup untuk melakukan, bahwa Engkaulah yang menjamin, bukan siapa-siapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus yang memberikan kuasa dan otoritas kepada kami, untuk kami tetap menyadari bahwa Engkau Tuhan kami, Immanuel, menyertai kami, dan kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang memberikan pada kami hikmat dan pengertian terus menerus, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara, saya akan share salah satu daripada untuk membentengi emosi ini. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Tentang anak perempuan Israel ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, di sini dikatakan Naaman itu sakit kusta. Nah, dia itu waktu datang dengan rombongan pasukannya itu, kan dia kan menang, jadi dia istilahnya, kalau saya bilang sih menculik anak perempuan. Nah, ini anak perempuan ini diculik dan dibawa oleh Naaman untuk menjadi pelayan istrinya, pembantu daripada istrinya. Kalau kita bayangkan, kita yang masih kecil ya, dipisahkan dari orang tua kita dengan paksa dan ikut akan orang lain gitu, tapi dengan paksa, tentunya kita jengkel. Masa muda kita habis hanya untuk mau tidak mau kerja sama orang lain dengan terpaksa. Tentunya dia punya emosi, ya, punya emosi untuk menjadi luka, untuk menjadi dendam, untuk menjadi marah gitu ya. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Kebanyakan dari kita seperti itu, saudara. Kita menghadapi hal-hal yang menurut kita, waduh, bisa bikin kita jengkel, bisa bikin kita meluapkan emosi kita. Tapi kita diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kita harus menguasai diri dalam segala keadaan. Jangan sampai kita melakukan suatu kebodohan yang akan nanti disesali sepanjang hidup kita. Nah, anak-anak Tuhan seperti itu, termasuk saya yang ngomong. Saya juga seringkali emosi gitu ya. Kalau kita lihat kan hal ini, kalau saja anak gadis pelayan istrinya Naaman itu menjadi marah, dia menyimpan dendam istilahnya, menyimpan kebencian. Nah, dia waktu mendengar bahwa tuannya sakit kusta, seperti kebanyakan normalnya orang gitu ya. Saya katakan normalnya aja. Normalnya orang itu akan syukur, rasain dia sakit, habis nyulik saya gitu ya. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak bersuka cita karena tuannya itu
kena kusta. Mungkin zaman di perjanjian lama itu kusta itu merupakan suatu yang membuat orang dijauhi gitu ya. Nah, dia malah datang kepada nyonyanya, bilang bahwa sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nyonyanya ngomong sama suaminya, Naaman kepengen sembuh kan, pengen sembuh. Ya, walaupun Naaman itu pasti ada jaimnya, ada jaga image-nya gitu ya. Waktu dia ketemu nabi itu dan disuruh ke sana, dia rada ngomel juga dia. Banyak sungai di daerah saya, tapi kenapa saya harus nyemplung ke sungai itu, jaim. Tapi dia didampingi oleh pasukan-pasukan yang ngiringinnya. Tuhan cuma begitu aja, masa ya nggak mau? Itu bagusnya kita punya teman-teman yang bisa membuat kita ngeh. Coba kalau Naaman marah, kamu jangan ikut-ikutan ngomong. Pokoknya saya tidak mau. Naaman gak akan mendapat mujizat. Tapi Naaman mengikuti akan omongan daripada temannya. Maka dari itu saudara saya omong, betapa baiknya kita punya teman-teman yang tidak saja memuji kita. Kita butuh teman-teman yang akan menasihati kita. Walaupun pada waktu menasihati mungkin kita tersinggung, mungkin kita sakit. Tapi cobalah berpikir, jangan ngebantah dulu. Cobalah berpikir, omongannya dia benar enggak. Turuti kalau itu baik. Puji Tuhan, kita punya Roh Kudus yang senantiasa memberi bisikan juga kepada kita. Untuk kita tidak mengumbar emosi kita ya. Nah, jadi emosi negatif itu sebenarnya semua orang punya emosi negatif. Namanya juga manusia ya, manusia punya pikiran, kadang-kadang berpikir negatif. Sudah memberi label kepada orang. Terus kebetulan terjadi sesuatu, jadi label itu masih kita ingat. Dan kita tetap memakai label itu, kita emosi. Jadi label itu gini, misalnya orang itu pernah menyakiti kita. Dan suatu saat orang itu menyakiti kita lagi. Kita akan mengucapkan perkataan yang dia ucapkan pada waktu yang lalu. Iya, ini dan mulailah pentul korek itu menyala, nyala di sana, nyala ramailah. Jadi bubar, boro-boro mau seperti yang kita lihat, mau belajar bagaimana menabur kebaikan, sehingga kebaikan yang kita tabur seperti pelayannya Nyonya Naaman itu, dia bisa melihat bagaimana tuannya sembuh dan apa respon tuannya. Yuk kita lihat, teruskan lagi. Jadi kita jangan memikirkan emosi negatif kita ya. Jadi jangan bersukacita atas musuh kita ya. Walaupun musuh itu membuat kita susah, tapi kita tidak mau membalas seperti itu. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk memberkati. Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Amsal 24. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Jadi kalau orang berpengertian itu cari hikmat dalam segala sesuatu. Tapi kalau kita orang bebal melakukan hal yang sama terus menerus gitu ya, kemana-mana pikirannya. Terus 24 ayat 17 salah ini nih, Amsal 24 ayat 17 sampai, nah ini kok bisa kebalik sih. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Walaupun itu musuh kita, walaupun orang itu pernah menyakiti kita, kita jangan mensyukuri kalau dia lagi terkena yang tidak enak.
Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Ada seorang sahabat, anak Tuhan. Dia bilang gini, heran, semua orang akan, kalau kita senang, mereka akan ikut senang. Tapi kalau kita susah, belum tentu, kata dia, belum tentu dia akan ikut susah. Tapi ada lagi, orang yang kalau kita senang, belum tentu dia ikut senang. Orang itu ngomong sama saya gitu, saya cuma tersenyum aja. Pikir saya tuh, oh ya, yang tidak semua kalau saya bilang sih ya. Terus 18, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Memalingkan murkanya, jadi orang itu lagi, walaupun orang itu kena, terus kita syukurlah. Coba kalau kita berpikir nih ya, manusia lama kita, waktu saya kecil ya, saya sering dengar orang gini, iya kena, istilahnya kalau orang Cirebon sih kena kualat. Nah, kualat itu tuh, kualat ngerti gak orang? Nah kualatnya, habis dia jahat ini dan itu. Nanti terus yang hatinya bilang, jangan ngomong gitu, gak boleh loh. Istilah Cirebonnya lagi ya, saya orang Cirebon, pemali, nanti berbalik loh sama kamu. Seperti itu. Itu masa-masa kecil saya sering dengar itu. Tapi itu terekam. Pokoknya kalau anak kecil itu, kita ngomongin anak kecil itu bisa ngerekam gitu ya. Nah, si pelayannya Naaman ini, nyonyanya Naaman, pelayan nyonya Naaman ini melakukan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pelayan perempuan itu, dia kasihan sama Naaman. Dia melakukan yang baik buat Naaman. Nah, karena itu kita lihat bagaimana nabur kebaikan kepada orang yang menganiayanya, pada tuannya, kita katakan tuannya itu yang sebenarnya musuhnya ya, dan menganjurkan agar ia jumpai si Naaman ya. Ternyata tuannya secara ajaib itu disembuhkan dan luar biasanya lagi mujizat terjadi 2 kali. Kenapa mujizat terjadi 2 kali? Selain sembuh, hati Naaman diubahkan. Jadi kalau kita menabur kebaikan pada seseorang, kesembuhan memang tujuan daripada orang itu kesembuhan. Tapi yang luar biasa, mujizat hati diubahkan itu luar biasa. Karena kalau saya ingat yang namanya mujizat itu suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi bukan sekedar orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, tetapi perubahan hati orang itu sangat diperlukannya. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja, dulu sebentar, 2 Raja-Raja 5, 10 sampai 15 ya, ada enggak? Nah, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Terus, tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sewot dulu emosinya ya, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abadan dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Emosi nih ya. Rugi bener orang, emosi itu rugi saudara. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, puji Tuhan kan, Bapak seandainya nak itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya, apalagi sekarang? Ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir.
Maka turunlah ia, Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Terus kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya setelah sembuh nih. Kembali kepada Elisa, pada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Saya nggak bahas yang itu, tetapi kita tahu Tuhan menyatakan hadirnya dia dalam bentuk suatu perubahan, mengatasi alam, mengatasi segala sesuatu. Setan bisa melakukannya, tetapi kalau dia hadir nih, setan hadir, setan bisa memang melakukannya. Tetapi kalau Tuhan yang melakukannya, kita lihat mujizat Tuhan melakukan double lipat ya. Kalau setan itu ada embel-embelnya saudara. Bisa sembuh, tapi ini suatu saat nanti bisa kelihatan akhir hidup daripada orang yang menerima akan ajaiban dari setan itu kita bisa tahu ya. Sekarang aku tahu bahwa seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Jadi nama Tuhan itu dipermuliakan. Anak perempuan itu tidak terkenal, tidak ada namanya di Alkitab. Tapi dia melakukan kebaikan, memberi info untuk datang kepada Elisa sebagai nabi Allah. Lalu dia menerima kenyataan bahwa sembuh dan hati Naaman diubahkan. Kenapa kita bilang hati Naaman diubahkan? 2 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai 12. Nah, ini terus dia kan laporan ke si rajanya, ke raja Aram ya. Lalu ngomong ke raja Aram, "Nih, saya ini sudah sembuh." Dia bersaksi begini. Tapi raja Aram cuma mendengar kesaksian. Tetapi dia tidak tersentuh, tidak percaya. Coba kalau kita perhatikan. Kita sering dengar orang bersaksi gini. Apakah hati kita bisa percaya? Belum tentu. Apakah hati setiap orang bisa percaya? Belum tentu. Kenapa? Karena kita punya konsep pikir. Karena manusia lama kita ini masih ada dan membisik-bisikkan kepada kita untuk kita meragukan, untuk kita tidak percaya. Nah, terus ya kita lihat. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya lah. Ini waktu perang ya. Terus si Raja ayat 12 mana? Tetapi berkatalah seorang ini sudah ya Nabi Israel yang perang tapi ini tidak bisa nembus. Orang Aram itu tidak bisa nembus. Kenapa dia gagal terus dalam menyerang Israel gitu ya. Jadi mulailah Raja Aram ini marah. Pasti ada orang yang berkhianat sama saya. Jadi mata-mata yang melaporkan kepada orang Israel bahwa kita begini. Ya, begini. Luar biasanya orang Israel punya mata-matanya ya. Nah, kita lihat lagi ya di sini ya. Ayat 11, mulai sekali lagi ayat 11, maaf. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidak dapatkah kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Karena dia kalah terus gitu ya, kok ketahuan terus gitu ya. Terus ayat 12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Kita kan tahu ada firman yang ngomong, nggak tahu persisnya gimana, pokoknya hal ini tersembunyi bagi Raja Aram, tetapi Tuhan nyatakan kepada Israel.
tersembunyi bagi apa gitu tuh di firman-Nya tuh ya, tetapi dinyatakan kepada hamba-hambanya gitu ya pokoknya. Jadi kita punya Tuhan sang hikmat, sanggup memberikan kita hikmat bagaimana ya, sehingga kita nih tidak seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak punya hikmat. Makanya firman berkata, kalau kita kekurangan hikmat, berdoalah minta hikmat. Kalau saya lagi belajarnya gini, kalau barang saya lupa saya taruh di mana, kalau barang saya hilang mana, Tuhan berikan hikmat, tolong saya Tuhan, temukan, tidak ada satupun barang yang boleh hilang, tolong Tuhan, nanti Tuhan tuntun saya ketemu ini barangnya gitu ya. Itu lagi belajar ya. Nah, kita tahu sekali ya bahwa kehadiran Tuhan biarlah diketahui oleh dunia, bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu, mujizat, keajaiban, melampaui manusia, akal manusia, usaha manusia, melampaui alamnya. Ya puji Tuhan, kita tahu kita ada di kota yang ajaib ini, kota Sion. Tuhan menyuruh membuat akan teman Tuhan, kita bisa melihat betapa ajaibnya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Minyak bisa ada yang warna merah, minyak ada yang biru. Yang lucu gini saudara, teman saya bilang minyak saya habis, tapi dia minta minyak biru itu saudara. Minyak biru kan minyak urapan kan. Nah minyak biru rupanya dia sayang nanti habis lagi, susah tanya warnanya biru. Ini minyak yang langka. Jadi dia maunya minta minyak urapan juga, minta minyak yang biru juga. Ini saya ngomong kayak gini, jangan nanti banyak yang minta. Nah seperti itu ya. Itu Tuhan yang adakan melampaui daya manusia, melampaui usaha manusia pengen ini dan melampaui alam. Nah manusia lama kita ini, manusia lamanya misalnya kita masih sedang ngalamin transformasi ya. Manusia lama kita masih ada dan terus menerus kita harus memperbarui hidup kita sebagai manusia roh ya. Kita nih percaya dengan melihat, dengan meraba. Nah jadi walaupun secara nyata, mendengar nyata, jelas. Nah yang masuk akal kita percaya. Nah kita harus ingat manusia lama kita, manusia daging ini tidak berguna. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kasih Tuhan, sukacita, damai yang dari Tuhan, kuasa Tuhan, itu kerajaan Allah. Kalau kita masih manusia daging, sulit untuk percaya. Jadi manusia daging kita nih harus kita kikis terus menerus ya, karena kita akan punya emosi. Kan kalau kita itu menemukan sesuatu pasti medan pertempuran kita nih di pikiran kan, di jiwa kita. Jadi kalau kita masih manusia jiwa nih, sulit sekali untuk masuk ke dalam hal-hal yang supranatural. Jadi kita harus terus menerus intim dengan Tuhan, punya firman dan percaya. Iman kita harus bertumbuh. Jadi dengan demikian kita menyadari bahwa kita manusia roh. Tuhan itu roh. Roh dengan roh sudah satu frekuensi. Jadi kita bisa masuk ke dalam dunianya Tuhan. Dunianya Tuhan itu dunia yang supranatural, tidak bisa dilihat. Akhir zaman, banyak hal-hal yang kita lihat, dengar dan membuat kita takut gemetar. Ada firman yang ngomong ini, banyak orang akan mati tapi matinya tuh karena ketakutan. Tapi kita, kalau kita terus menerus mengejar hadirnya Tuhan. Nah, kalau kita terus menerus mengejar hadirnya Tuhan, kita ini akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Coba kalau saudara perhatian, orang yang percaya sama itu lama-lama mukanya mirip. Jadi maksud saya gini, orang yang menyembah Tuhan yang mana, orang juga akan lihat kita, oh ini anak Tuhan, ini itu. Maksud saya seperti itu, nggak tahu lah penjelasan bahasa Indonesianya, saya kurang ngerti ya. Nah kita harus tahu bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan penyelamat kita,
itu saja sudah dikatakan mujizat. Ya toh? Dikatakan mujizat karena perubahan kita, karena pertobatan, perubahan ke yang lebih baik. Karena itu disebut mujizat. Siapa sih yang bisa memindahkan kita ke dimensi baru? Dari kerajaan lama ke kerajaannya Tuhan. Dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Dari dimensi jasmani kita masuk ke dimensi supranatural. Kita masuk, roh kita nih jadi hidup. Tadinya mati. Roh kita mati. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, roh kita mati. Tapi kita terima Yesus, terima rohnya Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita terima hidup itu, maka roh kita hidup. Nah, kalau roh kita hidup, kita harus menghidupkan manusia roh kita ya. Tuhan adalah roh, maka kita sudah satu frekuensi. Jadi kita mestinya bisa menerima dan bisa menerima hal-hal yang dari Tuhan, hal-hal yang ilahi. Tapi kita nih kita jarang sekali menjumpai hal-hal ajaib dan mujizat. Kenapa? Yaitu karena kuasa Tuhan yang beroperasi. Tuhan tuh tetap kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sama, itu beroperasi dalam hidup kita. Terhalang karena kita masih pakai emosi lama. Manusia lama kitanya masih penuh. Jadi itu menghalangi akan keajaiban Tuhan. Kita sering begini, termasuk saya saudara. Ini saya tuh lagi belajar gitu ya. Kita terkadang masih memiliki dan mengumbar pikiran-pikiran, sikap-sikap atau emosi negatif kita. Perempuan, ya laki-laki juga sama juga ya. Misalnya nih ya, tidak bersedia mengampuni. Terus curiga, pahit, marah. Nah, ini menghalangi kuasa Tuhan yang ajaib bekerja dalam hidup kita. Nah, emosi manusia itu begitu mudah sekali menjadi negatif. Emosi nih, sebentar emosi, aduh pengen marah, terus langsung negatif. Tapi kalau kita tidak membentengi diri kita dengan firman, dengan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa banyak orang, termasuk kita mungkin, semoga tidak untuk seterusnya, hari ini terakhir. Kita lihat penderitaan yang luar biasa, yang tidak enak dialami oleh beberapa orang percaya di tangan sesamanya. Manusia menajamkan sesamanya. Kita emosi, kita membiarkan, kalau kita enggak ingat Roh Kudus, Tuhan tolong saya. Makanya gini saudara, saya kalau kemarin saya pengen marah saudara. Pengen marah, saya jawab dulu. Saya udah kepengen marah nih. Saya jelasin, tambah nggak bener, dijelasin tambah nggak bener. Percuma kalau dalam keadaan yang nggak enak itu, kalau kita jelasin jangan, tunggu waktu. Biar ini darah nih udah kesegini, turun dulu. Tapi kita jangan diam, kita berdoa dalam hati. Tuhan, cegah, ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kita diamkan, nanti itu akan turun sendiri. Nah, kita bentengi hidup kita dengan firman, dengan Roh Kudus, dengan senantiasa berdoa senantiasa. Setiap nafas kita ini doa. Jadi kita ngomong sama Tuhan, aduh ngadapin kayak gini nih, bahaya nih. Kita tahu singa itu mengaum-ngaum, cari celah ya. Kita memang punya alasan untuk marah, punya alasan. Ada kan orang kalau bilang gini, ya kamu sih tidak ngerasain sih. Nah, semua orang punya alasan untuk marah, untuk terluka. Tetapi respon emosi walaupun itu normal, dapat menjadi salah satu celah, salah satu arena yang disukai oleh si jahat. Setan menyerang emosi-emosi kita, membisikkan ini. Kalau kita nggak tutup telinga kita nih, setan terus ngomong gitu ya. Lama-lama bisa berubah menjadi kita melakukan satu dosa yang Tuhan tidak mau untuk kita. Karena setan itu membisikkan dan mendorong kita ya.
menekan kita sampai kita nih putus asa, bahkan pengen bunuh diri. Pengen bunuh diri, saudara. Saya ngalamin ya. Nah, lihat Efesus 4 ayat 27-28 terakhir ya. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jadi pengen marah boleh, pengen marah silakan ya. Nah, tapi ingat, langsung ingat, jangan diumbar emosi ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri ya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan ya. Jadi kita itu perlu membentengi emosi-emosi kita dari setan. Jangan biarkan setan itu menggembungkan, meniup-niup kita gitu ya, sehingga kita ini jadi emosinya lebih lagi gitu ya. Kemarahan tuh bisa jadi kebencian. Marah sedikit lama-lama diingat, sama setan diingat. Kita lama-lama benci. Nah, terus kalau kita kecewa, ya, kita harus benar-benar waspada. Ya, bukan dari Tuhan. Ya. Setan nih nguatkan perasaan kita, sehingga kita ini bisa tertekan dan putus asa. Nah, ya, yang harus kita ingat, hal-hal negatif ini bagian dari manusia lama kita. Masih ada bagian manusia lama kita yang harus kita kikis ya. Yang membuat kita tidak dapat mengalami keajaiban Tuhan. Tidak dapat mengalami kuasa Tuhan lagi bekerja. Akhir zaman, kuasa Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Dan kita jangan sampai mengumbar emosi negatif kita. Itu aja yang bisa saya bagi. Tuhan memberkati. Saudara, membentengi emosi itu susah atau gampang? Kemarin Ibu Ina sudah cerita bagaimana dia membentengi emosinya ya. Dan memang tidaklah semudah kata-kata untuk membentengi emosi ya. Pada saat Ibu Abigail tadi cerita, saya mulai membayangkan tentang anak kecil ini ya. Anaknya, pelayannya dari Naaman. Ini anak sebenarnya punya hati yang cukup kepahitan. Kenapa dikatakan dia cukup kepahitan? Dia diambil. Kita tidak diceritakan bagaimana keadaan orang tuanya. Kemungkinan orang tuanya juga dibunuh, ya, atau diapain nggak tahu sampai dia diculik, ya. Itu aja udah kepahitan. Ada rasa ketakutan, kepahitan. Ini orang jahat banget, gitu. Lalu dijadikan budak di rumahnya. Suatu saat dia melihat tuannya kena sakit kusta. Kalau saudara ditekan, pokoknya disakiti, apalagi kalau misalnya orang tua saudara itu dibunuh, ceritanya ya. Kalau lihat Naaman itu tiba-tiba dia itu sakit, pikiran kamu apa? Syukur, bener nggak? Puas tuh, lagi dihukum sama Tuhan tuh. Kamu berbuat jahat sama saya, Tuhan saya tidak mau tinggal diam, belain saya. Ya. Syukur, wis biar mati. Bener nggak? Jujur, jujurlah ya. Kita bisa ngomong, enggak lah Bu, bohong. Bener nggak yo? Bohong kalau misalnya kita ditekan-tekan, apalagi kalau melihat orang tua kita diapa-apain, terus kita bisa ngelihat itu, terus kita bilang seperti wanita si pelayan itu, hebat dia membentengi emosinya. Ya. Sebenarnya kita itu harus belajar seperti itu, bentengi emosinya. Saya saat tadi Ibu Abigail sepanjang cerita, saya bilang, Tuhan, belenggu cintamu akan membuat emosi kita bisa
dibentengi. Tanpa belenggu cintanya Tuhan, gak mungkin bisa, gak mungkin bisa. Ini anak sampai mengatakan, aduh kok kalau kamu tahu bahwa di Israel tuh ada yang begini-begini, ya, pasti deh dia bisa sembuh. Luar biasa banget, luar biasa. Ya. Biarlah dengan belenggu cinta yang saudara dan saya dapatkan, ya, saudara dan saya bisa membentengi emosi saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teguran yang Kau berikan buat kami, betapa kami ini mengumbar emosi kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kalau kami kurang dapat membentengi emosi kami dengan firman-Mu. Sedangkan setiap pagi kami dengar firman-Mu, setiap hari kami membaca firman-Mu, setiap hari Tuhan kami punya saat teduh. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah belenggu cinta yang Kau berikan buat kami membelenggu seluruh hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat terus membentengi emosi kami. Terima kasih untuk kasih setia Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan semua persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tidak ada satupun dalam hidup kami Tuhan yang sempurna di hadapan-Mu. Kami mempunyai banyak masalah, pergumulan dalam hidup kami. Baik masalah sakit penyakit maupun persoalan ekonomi, persoalan keluarga. Bapa, kami minta dalam nama-Mu, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkau sanggup membuka jalan Tuhan saat tidak ada jalan. Engkaulah Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan. Engkaulah Jehovah Jireh yang akan mencukupkan akan segala kekurangan kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang akan mengendalikan bangsa dan negara kami, terutama dalam menjelang selesainya Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau yang akan memberikan keamanan. Engkaulah yang akan melakukan, mengatur di dalam segala perkara. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan gubernur, pemilihan wali kota. Kami minta anugerah-Mu, terutama pemilihan wali kota di kota kami Tuhan. Engkaulah yang akan memilihkan yang terbaik. Kami minta anugerah-Mu. Engkau beri seorang yang benar-benar cinta kepadamu dan cinta bangsa dan negara kami. Seorang wali kota yang mau berkorban Tuhan. Seorang wali kota yang tidak mementingkan diri sendiri. Bapa, kami minta Kau yang akan memilihkan buat bangsa dan negara kami, terutama buat kota kami ini Tuhan.
Engkaulah yang memilihkan, karena Engkau tahu keadaan kami. Kami tinggal di kota ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami juga berdoa keadaan bencana alam yang mau tidak mau harus terjadi. Kami minta anugerah-Mu turun. Engkau pegang kendali. Engkau pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami tetap minta kekuatan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan. Berikan kepada kami kesehatan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua daripada-Mu. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh sakit penyakit yang saat ini mulai melanda banyak. Ada sakit DB, sakit tifus, sakit segala macam. Batuk, pilek. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta Engkau nyingkir daripada kota ini. Bebaskan kota ini Tuhan dari segala sakit penyakit ini. Semua keluar dari rumah tangga kami. Semua keluar dari kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa saat ini untuk rencana KKR kesembuhan hari Senin dan Selasa Tuhan. Kami percaya Kau akan memberkati dan berbicara banyak kepada hamba-Mu Pastor James untuk dapat menjadi saluran berkat di kota ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan, biarlah minyak belenggu cinta ini memenuhi hidup kami. Membelenggu kami Tuhan, membelenggu kami. Pikiran kami, mata kami dibelenggu terus Tuhan. Telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan tolong. Supaya semua dibelenggu dengan cinta-Mu. Lepaskan kami daripada segala perkara yang tidak benar dalam hidup kami. Bapa, berkati tangan kami dan kaki kami ya Tuhan. Biarlah dalam perjalanan kami dan apa yang kami kerjakan pada hari ini benar-benar memuliakan Engkau. Semua berkat kami terima dengan utuh. Perjalanan kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya mau umumkan. Ini hari Senin dan Selasa. Biasanya kan kita kebaktian hari Selasa. Tapi ini ada tamu namanya Pastor Jim Kawisoya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dapat karunia kesembuhan. Dia minta supaya ada sesuatu karena Tuhan mau membuat sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Jadi barang siapa yang saudara merasakan saudaranya sakit, bawa aja hari Senin dan Selasa ya. Tetap jam 6. Ini ke KKR kesembuhan, khusus buat kesembuhan. Didoakan semua yang sakit. Supaya semua yang mendengar ini beritahukan kepada teman-temannya yang lain ya. Tuhan memberkati saudara semuanya, selamat pagi.